Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir pada mata kuliah pemrosesan bahasa alami. Judul penelitian yang saya ambil yaitu analisis sentimen pengguna Twitter terhadap BMKG nasional menggunakan metode supervektor mesin dan pembuatan TF-IDF. Kemudian di sini terdapat daftar isi. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga alur penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang kelima kesimpulan terakhir daftar pusaka. Oke, langsung saja kita ke latar belakang. Perkembangan teknologi saat ini membawa dampak perubahan pada beberapa sektor kehidupan manusia, seperti hanya pada bidang pendidikan, perdagangan, pemerintahan, hingga komunikasi sosial. Di era sekarang ini, pertumbuhan internet dan media sosial telah berkembang pesat sehingga menyediakan berbagai informasi opini dari orang lain. Media sosial adalah salah satu sebagai media penghubung yang diminati oleh seluruh masyarakat di dunia. Pengguna Twitter yang memberikan kabar terbaru atau komentar tentang hal yang sedang menjadi topik utama di dunia. Hal yang sedang menjadi topik utama dan banyak sering dikomentari oleh pengguna atau menimbulkan suatu masalah atau trending topik di media sosial, terutama di Twitter. Pertumbuhan Twitter terus meningkat setiap waktu, sehingga hal tersebut dimanfaatkan para pengguna Twitter untuk menyampaikan informasi berupa komentar kritik maupun saran kepada pelayanan yang diberikan BMKG nasional dapat dilakukan dengan lebih mudah. Semakin banyak pendapat atau keluhan dari beberapa masyarakat dalam membentuk opini masyarakat dan dapat dijadikan masukan terhadap suatu penilaian pelayanan yang diberikan BMKG nasional. Analisis sentimen merupakan proses pengelompokan dokumen tekstual ke dalam beberapa kelas, seperti sentimen positif dan negatif, serta besarnya pengaruh dan manfaat dari analisis sentimen tersebut. Analisis sentimen digunakan untuk identifikasi kecenderungan hal-hal di pasaran maupun untuk melihat pendapat terhadap sebuah masalah. TF-DDF ialah dokumen dipecah menjadi satu kata atau unigram. Proses penghitungan TF-DDF adalah bagian dari proses pemberian bobot pada kata dengan TF-DDF. Metode supervektor mesin merupakan salah satu algoritma pembelajaran mesin yang efektif untuk mengakomodasi banyak variabel dan banyak kelas. Ide algoritma SVM adalah menciptakan hyperpad yang mampu memecahkan dataset. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Terdapat dua rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana hasil sentimen terhadap tweet pengguna Twitter menggunakan metode supervektor mesin dengan menggunakan pembuatan TF-DDF pada BMKG nasional. Selanjutnya rumusan masalah yang kedua, yaitu berapa tingkat akurasi yang dihasilkan menggunakan metode supervektor mesin dengan menggunakan pembuatan TF-DDF pada BMKG nasional. Selanjutnya yaitu alur penelitian. Di sini alur penelitiannya, yang pertama yaitu pengumpulan data, yang kedua preprocessing, ketiga yaitu pembuatan kata TF-DDF, selanjutnya klasifikasi metode supervektor mesin atau SVM, terakhir yaitu evaluasi. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Proses pengambilan data melibatkan pengumpulan data pendukung yang diambil selama proses tersebut. Beberapa cara yang dapat digunakan melalui studi literatur
Dan salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan mengumpulkan dan mempelajari beberapa referensi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan judul penelitian yang dilakukan. Dataset diambil melalui Twitter API dengan proses scrolling atau tweet data. Dataset berbentuk format file CSV. Selanjutnya yaitu preprocessing data. Preprocessing data itu dibagi menjadi 5, yaitu cleaning data atau cache folding. Yang kedua yaitu tokenizing. Ketiga yaitu normalisasi kata. Keempat support. Dan yang terakhir yaitu stemming. Selanjutnya yaitu alur penelitian tentang proses pembuatan kata DTF. Kategori inverse document frequency merupakan metode yang digunakan untuk mengekstraksi dan menganalisis informasi dari tag. TF-DDF digunakan untuk mengukur seberapa penting suatu kata dalam sebuah dokumen atau korpus tag dengan cara menghitung frekuensi kemunculan data dan membandinginya dengan frekuensi kemunculan kata tersebut di seluruh korpus. Tulisan ini melepas konsep data dasar TF-DDF yang tidak hanya mengukur frekuensi data, tetapi juga memberikan bobot untuk memahami konteks dan relevansi kata-kata dalam teks. Yaitu yang terakhir pada alur penelitian, yaitu evaluasi data. Ada beberapa parameter yang bisa digunakan untuk mengevaluasi kinerja atau klasifikasi. Penelitian ini menggunakan kalkulasi sebagai parameter evaluasi untuk mengetahui seberapa baik sistem yang dibangun dan hasil yang diberikan oleh sistem. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Di sini terdapat dataset sebanyak 180 tweet data. Dataset tersebut dibagi menjadi data training sebesar 80% dan data testing sebesar 20%. Selanjutnya yaitu labeling. Labeling ini menggunakan metode decision based untuk memperoleh kata positif, netral, dan negatif. Yang terakhir yaitu metode yang digunakan yaitu metode SVM atau Super Vector Machine, dan memperoleh akurasi sebesar 88%. Oke, untuk pembahasan kita langsung saja menuju kepada Google Colab-nya. Oke, di sini pertama kita menginstal library yang akan digunakan untuk mendapatkan dataset, yaitu install pandas, terus menginstal Node.js. Setelah itu kita masukkan tokennya untuk men-tweet data yang dibutuhkan. Untuk data kita beri, untuk data tweet yang kita peroleh, kita disimpan dengan nama BMKG SCSV. Kata kunci yang kita cari yaitu BMKG. Terus limit yang kita mau 10.000. Oke, kita langsung saja
Setelah saya jalankan, di sini data yang diperoleh sebanyak 180 tweet data. Terus data yang diperoleh kita simpan di Google Drive. Selanjutnya kita buka data yang sudah diperoleh langsung di Google Colab-nya. Nah, ini hasil yang kita peroleh dari tweet data sebanyak 180. Terus kita cek jumlah data dengan kode seperti ini. Kita jalankan. Nah, sesuai dengan yang tadi kita lihat pada proses tweet data, yaitu jumlah tweet dalam data frame adalah 180. Selanjutnya kita menampilkan dataset. Nah, sebelum kita menampilkan, kita install dulu library yang akan digunakan untuk preprocessing data, yaitu install NLTK, terus Sastrawi, Swifter, dan Pandas. Setelah kita menginstal semuanya, kita tampilkan dulu data yang akan diproses. Setelah itu kita masuk ke preprocessing data. Seperti ini tampilannya. Terus ini proses cleaning data. Setelah itu untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja kepada, nah ini proses normalisasi. Terus ini step work dan ini hasilnya. Setelah itu kita jadikan satu untuk yang preprocess data seperti tweet CF, tweet clean alay, tweet token, tweet normalisasi, tweet stopwatch, dan yang terakhir yaitu tweet streaming. Nah, ini hasilnya. Setelah itu kita menuju proses relaxation. Nah, di sini terdapat relaxation positif, negatif. Hasil yang kita dapatkan pada relaxation terdapat 150 data positif, 20 data negatif, dan 10 data netral. Hasil pada relaxation ini kita tampilkan pada grafik work clone. Nah, seperti ini tampilannya. Ini adalah work clone sentimen negatif. Untuk kata yang besar ini berarti kata yang sering muncul pada data tersebut, seperti BMKG dan prediksi yang kata besar. Nah, setelah itu data pada sentimen positif ini tampilan pada work clone-nya seperti jam, WIB, dan seterusnya. Setelah proses relaxation, kita langsung saja, kita juga menampilkan pada tabel. Nah, ini tampilannya sebanyak data positif 150, 20 data negatif, dan 10 data netral. Setelah kita melalui proses relaxation, yaitu proses selanjutnya TFDDF. Inilah proses TFDDF. Ini hasilnya dari proses TFDDF.
Setelah kita melalui proses TF-DDF, selanjutnya kita mengklasifikasi. Setelah klasifikasi, kita masukkan kode untuk metode SVM, yaitu Super Vector Machine. Di sini akurasi yang kita dapatkan yaitu sebesar 0,88 atau 80%. Oke, itulah hasil dan pembahasan pada penelitian ini. Kita langsung saja untuk kesimpulan dan saran. Dari hasil pengujian dan analisis dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu klasifikasian data BMKG berdasarkan sentimen dapat dilakukan dengan algoritma SVM atau Super Vector Machine. Semakin banyak data training yang digunakan, maka akan mempengaruhi kinerja dari sistem. Hal ini dibuktikan dengan hasil nilai akurasi 88%. Hal ini sudah bisa dikatakan baik. Untuk penelitian kedepannya, disarankan adanya proses pengoptimalan sebuah tweet agar kata tidak baku atau singkatan-singkatan bisa melewati proses pre-processing yang baik. Oke, sekian presentasi dari saya atas nama Wardi Handoyo dengan NIM 20214001115. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.